Sonora FM. Ya. Pak, sedikit tentang rumah sehat COVID-19 Wisma Jakabaring. Ini sudah sampai dengan hari ini sudah dipergunakan oleh masyarakat, Pak? Ya, jadi sudah dipergunakan masyarakat dan hari ini ya, sampai hari ini beberapa orang juga telah dilakukan pemeriksaan di sana, terutama yang pemudik-pemudik kita, pelajar-pelajar kita, baik yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang datang melalui pesawat, melalui darat, dalam kedatangan yang kolektif atau kedatangan yang bersama-sama, dilakukan di sana rapid test di Wisma Atlet. Setelah mereka negatif, mereka boleh pulang, dan kalau positif akan diteruskan dengan pemeriksaan PCR. Nah, PCR itu pemeriksaan yang lebih sensitif untuk ke arah virus. Dan perlu diketahui bahwa rapid test itu kalau positif bukan berarti orang tersebut mengandung virus corona. Karena rapid test atau yang lebih dikenal di istilah kesehatan RDT, Rapid Diagnostic Test. Jadi tes cepat ini tidak spesifik, tidak khusus untuk corona. Orang yang demam lain pun bisa positif dia. Jadi itu rapid test ini adalah alat untuk tes cepat yang untuk mendeteksi antibodi yang di dalam darah kita, di dalam tubuh kita, bahwa antibodi itu sebagai bentuk respon terhadap adanya infeksi apapun. Jadi tidak spesifik dengan penyakit corona. Jadi masyarakat tidak boleh berpandangan orang yang positif rapid test, oh ini positif corona, tidak boleh juga. Terus media juga tidak boleh memberitakan bahwa orang yang positif rapid test itu positif corona, bukan begitu. Yang gold standar kita yang dipakai adalah PCR. Itu yang menjadi perhatian kita. Yang menentukan adalah PCR ya, Pak ya, hasil PCR sendiri. PCR. Pak, ini di Palembang sendiri alat ini sudah tersedia, Pak, untuk PCR yang sendiri ada di beberapa rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan, Pak. PCR itu untuk saat ini masih di Balai Besar Laboratorium Kesehatan ya, Palembang ya. Nah, itu UPT-nya atau unit pelaksana teknisnya Kementerian Kesehatan, dan memang tidak semua laboratorium bisa melakukan pemeriksaan PCR karena menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi, karena pemeriksaan ini adalah pemeriksaan terhadap virus. Tidak boleh ada standar yang tidak terpenuhi karena virus ini sangat berbahaya, maka itu ada standar tertentu yang harus dipenuhi. Dan saat ini yang memenuhi standar itu memang disiapkan dari awal, dan memang dari dulu itu PCR ini adalah BBLK tadi, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang, dan ke depan akan dikembangkan juga yaitu tes TCM namanya, tes cepat molekuler yang selama ini digunakan untuk tuberkulosis atau penyakit paru-paru. Nah, itu akan di-upgrade alatnya di akhir April ini. Mudah-mudahan di Mei nanti sudah berjalan, yang direncanakan di 7 kabupaten kota atau 7 tempat yang di rumah sakitnya. Oke. Pak, hasil dari PCR ini berapa waktu, Pak? Berapa jangka waktunya bisa langsung dapat hasil, Pak? Kalau normalnya sebenarnya itu hasil masuk hari ini ya, dikerjain 1 hari selesai sebenarnya. Hasil masuk pagi dikerjain besok dan sudah keluar hasilnya ya 2 hari lah kurang lebih ya. Okay. Tapi tentunya ini tergantung juga kapasitas alat yang dipakai, dan banyak atau sedikitnya sampel yang diterima oleh BBLK. Karena BBLK ini melayani 5 provinsi. Jadi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Babel, dan Lampung. Baik, Pak Yusri, masih ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat terkait dengan pencegahan COVID-19, Pak? Silakan, Pak, himbauannya.
Baik, jadi kepada masyarakat itu tadi, seperti di awal saya sebutkan, tidak perlu panik dalam menyikapi coronavirus ini. Jangan hanya mendengar lalu panik, tanya dengan baik atau cari di internet juga banyak. Artinya penyakit ini harus kita kenali, bagaimana cara penularan dan pencegahannya, terus kenali siapa diri kita, apa pekerjaan kita, sehingga kita bisa memakai alat pelindung diri yang seperti apa yang tepat untuk kita lakukan. Nah, memang yang lebih baik bagi masyarakat untuk berdiam di rumah itu lebih baik sebenarnya. Tapi kalau menyangkut pekerjaan, dan itu tidak mungkin berdiam di rumah kalau menyangkut pekerjaan. Jadi artinya beraktivitaslah di luar rumah kalau memang itu perlu. Kalau tidak perlu ya tidak usah, seperti ngobrol-ngobrol di tempat tertentu itu tidak perlu. Kemudian hindari crowded atau suasana kerumunan, karena dengan kerumunan itu hal yang lebih bagus untuk menjadikan penyebaran penyakit ini. Jadi hindari kerumunan. Dan kalau berbicara, duduk atau tatap muka juga dengan orang, jaga jarak. Jaraknya jangan kurang dari 1 meter. Karena virus ini menularnya sangat efektif dalam 1 meter. Jadi kalau lebih dari 1 meter, virusnya itu pada saat kita berbicara keluar bersama percikan ludah dan dia jatuh tidak sampai terisak oleh kita kalau lebih dari 1 meter. Nah, kemudian itu tadi harus rajin-rajin cuci tangan, karena dengan mencuci tangan bisa menghilangkan virus yang ada di tangan kita. Karena kita tidak sadar, terkadang kita menyentuh mulut, bahkan mengambil makanan lalu makan, menyentuh hidung, menyentuh mata. Nah, mulut, hidung, mata ini sesungguhnya tempat masuk penyakit, bukan hanya coronavirus, penyakit yang lain juga. Sehingga kalau dia masuk ke dalam tubuh kita akan menjadi sakit. Nah, yang terakhir yaitu tadi, karena virus ini tidak ada obatnya, jalan yang terbaik adalah bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh melalui makan makanan yang bergizi, tidak identik atau tidak dengan yang mahal, artinya yang murah juga banyak dan bergizi, terus rajin berolahraga, istirahat atau tidur yang cukup, dan tidak stres. Nah, itu harus. Baik. Dan yang paling penting lagi, masyarakat harus jujur mengakui bahwa dia sakit. Segera ke pelayanan kesehatan dan berikan informasi yang sebaik mungkin yang petugas kesehatan menanyakan kepada kita, sehingga petugas ini akan mengetahui dengan siapa kita kontak, dengan siapa kita berjumpa dalam 2 minggu terakhir, dan orang-orang yang pernah kontak dengan kita, berjumpa dengan kita, cepat kita lakukan pemeriksaan, cepat kita untuk dilakukan karantina, sehingga dia tidak menjadi penyebar penyakit ke orang lain. Nah, itu jadi jangan takut untuk mengakui penyakitnya, karena penyakitnya juga bukan aib. Kemudian lagi, dan yang terakhir, masyarakat kita tidak harus menjauhkan keluarga kita. Kalau keluarga kita yang sakit, tetangga kita yang sakit, kita bantu mereka, kita tolong mereka untuk bisa menjalani cobaan ini dengan baik, untuk bisa menjalankan karantina sampai selesai selama 14 hari. Kita bantu mereka bagaimana ketersediaan makanannya di rumah. Kita yang sehat ini, jika perlu kita urunan, kita bantu untuk mensuplai bahan makan di rumah dia, karena yang bersangkutan tidak mungkin keluar. Nah, penyakit ini tidak akan menular ke masyarakat tetangga walaupun sebelahan rumah juga, sepanjang kita tidak ke rumah orang yang sakit, orang yang dikarantina tadi. Jadi masyarakat tidak perlu panik. Nah, itu yang dapat kami sampaikan dan perlu kita pahami bersama, sehingga pandangan-pandangan yang negatif terhadap orang yang sakit dan keluarganya, kepanikan di masyarakat bisa ditiadakan kalau kita mengerti dan memahami situasi ini. Baik, Pak Yusri, terima kasih Pak informasinya Pak ya. Selamat bertugas dan selamat untuk teman-teman di sana ya Pak. Sonora FM.